Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Seperti biasa kita akan membahas analisa teknikal saham yang telah di-request oleh teman grup yang berada di Telegram. Yang mana sebelumnya ya, ini udah barusan saya upload, ini udah 5 saham yang udah kita bahas dan ini merupakan saham yang ke-6 dan ke-11 karena ini ada penambahan saham menjadi 11 sahamnya di malam ini. Yang mana kita akan membahas itu ada saham Archie, UNTR, DOH, BRMS, DKFT dan Dimas. Oke, kita biar tidak lama langsung saja. Oh ya, FYI bagi teman-teman yang mungkin baru nonton video saya yang bagian ini, untuk bergabung di grup Telegram kita ini bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini ya. Langsung aja klik dan itu free untuk teman-teman semuanya. Karena kita di situ akan membahas semuanya berita update, diskusi dan mendapatkan teman-teman baru beserta ada sinyal swing maupun BSJP. Oke ya. Kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu ada saham Archie yang hari ini naik sebesar 2,43%. Kalau kita lihat di sini dari transaksi asing ternyata ada akumulasi. Ini akumulasinya udah mulai oke nih ya. Ya, kita langsung saja kita ngelihat dulu lah eventnya karena sekarang kan lagi musim laporan keuangan tuh. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana ya fundamental perusahaannya. Nah, ini kalau kita lihat dari curve actionnya ini RUPS-nya nanti di 19 ini 2023 ya. Berarti 2024 sama 2025 ini ya nggak ada ya. Kasihan deh, nggak ada dividen ya. Oke, udahlah. Jadi kita lihat ini kuartal 1 2025 juga belum ada di up ya. Terus juga ini dari nah, belum ada sama sekali ini laporan keuangannya keluar di 2024 ini juga minus nih. Jadi ini nggak ada sama sekali bagusnya fundamental di saham Archie ya. Oke lah, kita langsung saja cek bagaimana kondisi saham Archie secara teknikal. Nah ini Archie ini kan udah pernah kita bahas juga nih kemarin. Archie ini pokoknya ada lah di sini sama Archie ya. Nah di sini saya kan udah pernah bilang nih dulu nih, ini berarti ini tanggal Januari lah. Nah, di Samar sih saya bilang waktu itu seandainya ini wave-nya bagus, dia bisa kembali naik, dia bisa menuju ke harga 310 dan ternyata kan sebenarnya ini udah kecapek loh. Nah, ini udah di break di 310 dan ternyata udah di retest juga di harga 310. Seandainya kemungkinan kalau teman-teman itu masih ngohol ya, berarti setidaknya teman-teman waktu itu bisa ini ada di sini lah. Minus 7% atau 8% nih, tapi bisa TP itu 27%. Nah ya, itu untuk di RC saya lupa nih kapan ya, di hari apa, tanggal berapa nih. Ini udah di break juga nih masalahnya. Nah ini pola ini mirip seperti saham yang terakhir kita bikin tadi lah. Ini di saham Pigas ya. Nah oke, okay. Untuk teman-teman yang nonton Pigas tadi ini ya, ingat ya, ini polanya sama ya. Oke, kita lihat ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini untuk area TP-nya juga udah juga ya, udah kejemput juga nih kemarin. Berarti ini udah nggak lama nih saya bahas sama Archie udah ya. Berarti udah kesentuh lah area TP-nya. Oke, berarti ini di tanggal inilah 21 April maupun 17 April kemarin. Nah, berarti kalau gini saham Archie teman-teman perlu diperhatikan lagi. Mengingat ini harga emas dunia lagi sideways ya. Dan seperti yang udah saya bilang kemarin bagaimana pergerakan emas. Sekarang lagi close nih hari Sabtu sama Minggu. Jadi kita lihat bagaimana minggu depan nih dengan data FOMC yang udah pernah saya bilang barusan di video pertama ya. Atau di video yang ini. Nah. Oke ya teman-teman ya. Berarti ini untuk di Archie tadi dia bakalan sideways dulu lah. Mengingat secara ini pun saham komoditas emas pun juga lagi bergerak cenderung sideways menunggu data FOMC tadi. Untuk data FOMC yang good ini ngebikin komoditas dan saham sedikit diapresiasi kemarin sebesar 1%. Teman-teman juga bisa menonton di video saya yang ini ya, pergerakan ISG selama 2 bulan ke depan, emas ini sampai di akhir tahun, dan ini Bitcoin juga 2 bulan ke depan ini juga sudah pernah saya bahas nih singkat. Nah, jadi kita kembali lagi ke saham Archie yang fundamentalnya ini ya kurang bagus lah daripada saham Antam maupun MDKA ya. Jadi untuk saham Archie kalau udah kayak gini polanya teman-teman dia bakalan sideways dulu lah ke depannya ini ya. Dia bakalan ranging ke sini dulu dan ini juga udah ketutup nih gapnya nih ya. Belum.
Nah, ini bisa memberikan sedikit area taking profit teman-teman ya. Nah, ya paling ini besok di hari Senin atau Selasa ini bisa nutup lah. Dia bakalan naik dulu nih sekitar 3%. Nah, untuk day trading oke nih sebenarnya nih. Nah, ini untuk dalam waktu terdekat ini RC seperti inilah, bisa lah ya. Nah, oke, berarti ini untuk RC ya, kita yang penting dia jangan sampai turun dari 318 dan ini mana nih fundamentalnya? Ini kan belum keluar nih. Semoga nanti dengan keadaan emas yang lagi pada kuartal satunya itu pada plus 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 semua ya. Semoga ini RC bisa kembali nutupin gapnya lalu kembali ke harga 370-nya. Kalau misalnya ini kembali tembus ke 330 ya, di hari harga sekarang itu bisa profit sekitar 10% atau 9% lah ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya ini profit 10% pas, berarti teman-teman palingan profitnya itu sekitar 9,7 lah karena ada biaya fee dan segala macam lah berdasarkan apa sekuritas teman masing-masing. Oke, ini untuk saham Archie kondisi kedepannya seperti itu, jangan sampai turun lagi dari bawah 310. Lanjut, kita ke saham kedua yaitu ada UNTR yang hari ini ditutup tipis sebesar 0,33%. Di sini ada distribusi oleh asing sebesar 21 juta lembar. Oke, ini di RC juga ini ada akumulasi ya. Nah, ini bentar ya saya ini dulu lah. Biar ini datanya itu enggak ke error ya. Bentar ya teman-teman ya. Don. Oke, untuk NTR di sini ada distribusi sebesar 21 juta lembar. Dan kalau kita lihat bagaimana UNTR hasilnya, saya rasa kemungkinan ini ada penurunan ya. Ini 2025 kuartal 1 belum keluar. Terus dari EPS-nya juga akan benar saya kan mengalami penurunan. Yang sebelumnya itu 2024 kuartal 1 itu kan 1,2 triliun. Di 2023 1,4 triliun. Dari 2023 2024 ini EPS-nya turun dan juga maaf 1000 ya. Nah, ini 1400 rupiah ini 2024 1200 dan 2025 ini jauh turunnya nih. Yang mana kemarin itu turun 0,2, sekarang ini udah 0,4 nih 2025. Makanya ini UNTR itu didistribusi oleh asing sebesar 21 juta lembar tadi. Nah, padahal kan ini sudah diakumulasi nih. Berarti asing ini kayak, wah ini kayaknya bisa deh sesuai ekspektasi gitu kan. Ternyata tidak sesuai ekspektasi dan akhirnya keluarlah ini UNTR nih asing-asingnya. Nah, tapi kenapa ini bisa naik? Ya, bisa jadi ini pure secara teknikal. Kalau kita lihat di sini dari dividend lagi ongoing tanggal 6 Mei. Sekarang tanggal 4 Mei ya, berarti di hari Selasa itu udah mulai tanggal cum date. That's why kenapa UNTR sekarang udah mulai sedikit diapresiasi ya, bertahan harganya itu. Hanya 1 hari ya, berarti tanggal 6, tanggal 7 langsung jatuh nih. Oke, kita lihat dulu lah ini bagaimana UNTR. Nah, UNTR ini kemarin berarti ini udah false ya, gagal dia naik. Ternyata dari sini dia hanya bisa berhasil wave-nya itu di 24.775, nggak mau dia naik lagi. Nanti di sinilah 4% naik, habis itu turun dia hingga 16%. Oke, karena ini kan kemarin lagi crash-crashnya itu dari bulan Januari hingga di bulan pertengahan di bulan Maret akhir lah. Nah, oke, berarti ini saya hapus dulu ya untuk di UNTR. Nah, untuk di UNTR ini saya lihat, oh ini bukan pola inverted ini ya. Ini gapnya juga udah ketutup, artinya ini UNTR yang penting dia bisa bertahan dulu lah di harga ini. Jangan sampai kembali jatuh di harga 21.900. Kalau kita lihat di sini secara trendline dia udah mulai menipis ya. Nah, artinya yang penting dia untuk di nih. Saya tarik dulu, nah ini panjang nih. Nampak kan polanya? Oke. Nah, kalau ini nggak berlaku lagi berarti masih sampai di sini. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan lagi ya.
Ini untuk WNTR kan secara downtrend panjangnya dari Desember kemarin sampai sekarang kan lagi downtrend tuh. Yang terpenting ini bagaimana WNTR besok di tanggal 6 tuh bisa ngebreak sebelum dia kembali jatuh. Nah ini ya, saya rasa kemungkinan WNTR besok bisa ngebreak lah. Sampai nanti di tanggal X date-nya itu kembali jatuh lagi. Pullback lagi ke area resistennya, area supportnya. Nah saya rasa seperti inilah nanti WNTR-nya. Nah karena labanya lagi masih minus ya, itu perlu diperhatikan lagi. Otomatis UNTR itu hanya bisa diharapkan tanggal kumdet nanti di tanggal 6. Ya kalau ini beneran diapresiasi ya, ini masih bisa sekitar 5%. Terus kalau misalnya teman-teman nanya Bang Iqbal kalau kayak gini kondisinya kayak mana? Ya saya lebih baik menunggu di tanggal 5 atau besok ya, itu kita tunggu di harga-harga jam 3-an lah baru kita ngebuy gitu kan, atau di harga pagi juga bisa sih sebenarnya kalau naik ya. Kalau misalnya turun, nah saya nggak tahu ini bisa turun ke 22.150 hingga 22.425 karena asing udah cabut karena IPS-nya udah apa namanya labanya udah juga mulai turun ya. Dari IPS-nya ini udah juga mulai jauh turunnya kan. Nah, oke. Itu untuk UNTR ya. Semoga saja nanti tanggal 6 dia bisa masif naik hingga kita bisa ya di 23.000 ini bisa ya. Atau di 23.725. Karena ini kecil ya. Dan kita lihat dividennya juga ini dari tahun-tahun sebelumnya 667 1000. Ah, nih dividennya gede ya. Kemungkinan besar ini bisa diapresiasi besar nih. Nah, dividen ini tanggal kumdet 7 Oktober 2024. Mari kita lihat nih. 27 Oktober 2024. Ah, berarti ini pembagiannya di hari Sabtu ya. Lah, bentar. Ini dividen 7 Oktober, sorry guys, sorry. 7 Oktober. Nah, 7 Oktober dia malah langsung ngebentuk gap down ya. Padahal itu 7 Oktober itu kumdet, X date-nya 8 Oktober. Waduh, ini hati-hati nih guys. Padahal sebelumnya depresi ya. Kalau kayak gini ya, saya nggak bisa sampai ke sini lah. Nah, hati-hati nih. Ini bisa turun lagi ke harga 22.175 ya untuk NTR ya. Pure kita hanya kejar dividen karena dividennya gede, tapi kalau untuk secara capital gain ya perlu diperhatikan kembali. Masalahnya ada 1 hari pula. Kalau misalnya agak renggang 3 atau 5 hari masih oke lah kan, masih ada nafas tuh buat naik lagi sampai di tanggal X date seperti di saham-saham blue chip lainnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang ketiga yaitu ada DOH. Hari ini terkoreksi sebesar 1,78%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata di sini ada distribusi sebesar 544.000 lembar. Kalau kita lihat ini DOH tanggal 22 Agustus ini tahun kemarin belum ada ya RUPS-nya kapan, berarti masih lama nih sekitar di bulan Juni maupun nanti itu di bulan ya. Tapi di sini apakah dia ada dividen selama ini? Oh, nggak ada sama sekali ya, hanya RUPS saja ya. Ya, berarti ini nggak ada dividen sama sekali nih. Berarti ini kecil nih ya. Doh ini hanya ini teman-teman udah berapa kali request nih saham Doh nih. Ya, ini market cap-nya di bawah 1 triliun ya, kecil. Terus kita lihat dari finance ini kuartal 1 2025 turun ya dari tahun ini turun ya dari 38 miliar sekarang 31 miliar. Terus kita lihat dari EPS-nya juga turun palingan ya. Oh, ada sedikit tipis ya kenaikannya 0,15%. Artinya ya ini free float-nya ini kayaknya udah mulai mengecil ya karena saham ini udah mulai diakumulasi oleh para publik ya. Oke, kita langsung saja ngelihat saham DOH yang udah berapa kali di request oleh teman-teman. Ini antara yang request ini teman-teman yang udah pernah request dan bingung gimana, bisa juga ini teman-teman ini kayak baru join gitu. Nah, kemarin saya bilang nih ini bisa kembali lagi ke 90 kalau dia
nggak bisa ngebreak di harga 110 ini, dan akhirnya ternyata harga tuh udah mulai di break. Nah, kayak gini teman-teman perlu diperhatikan lagi. Ini bisa lanjut melakukan penerusannya lagi ke atas, ya. Artinya di sini kita hapus dulu lah ya. Nih, berarti area yang udah pernah saya bilang ini. Tapi perlu diingat, ini bisa menjadi area kalau ini nggak bisa bertahan ya. Tapi kalau kita bisa ngebentuk wave ini ya, seperti ini Elliott wave, ini bisa lanjut naik gini. Nah, ntar ini. Ini satu, ini dua, ini tiga ya. Ke ini empat, ini kelima. Nah, semoga aja bisa seperti itu ya untuk di saham DOH ini. Nah, ini bisa menjadi area TP kalau benaran dia memang bisa naik. Ini untuk di saham DOH ya. Nih, benar saya bilang. Oke, ini bentar. Nah, ini kita hapus dulu deh. Oke, ini untuk saham DOH ke depannya semoga ini bisa bertahan di harga 110, baru dia bisa kita menuju area TP-nya di 133 ya. Nah, semoga wave-nya cantik dan bisa dikonfirmasi seperti ini. Cantik di 133 ini baru dia menjadi area supply terkuatnya, atau ya memang area supply gitu. Terus supply itu apa bang sama demand? Nantilah kita bikin di video tutorial khususnya itu di playlist analisa teknikal. Ya, di sini bagi teman-teman yang belum nonton ini bisa langsung nonton karena saya nggak ada pakai indikator sama sekali. Tapi untuk di video selanjutnya yang keempat saya akan ngebikin video indikator gitu. Jadi ya tergantung kenyamanan masing-masing teman-teman lah. Oke ya, ini untuk saham DOH kedepannya bisa seperti ini. Nah, oke ya. Yang penting dia jangan sampai jebol lah di bawah harga 107 ini. Ini bisa kembali ke 95. Artinya ini masih bisa kita profit kalau bentaran naik ini 20%. Gede nih ya untuk saham DOH. Oke. Kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham BRMS yang hari ini terkoreksi sebesar 2,09%. Kalau kita lihat dari asing ternyata di sini udah mulai distribusi ya, gede nih ya daripada akumulasi sebelumnya. Ingat BRMS ini kan udah emas dunia udah saya bilang tadi ya. Mas oh ya, emas sudah saya bilang tadi pas di bagian arci. Nah, kita lihat BRMS ini dulu BRMS kita udah TP 1 ya. Udah lama nih. Ini BRMS. Waktu pertama kali saya share-nya nggak salah nih BRMS. BRMS. Pokoknya di BRMS kita pernah buy di bawah, terus ini TP ya. Sampai teman-teman itu pada kaget, ini kok bisa bang gitu. Ya bisa dong. Nah ya gitulah ya teman-teman ya. Ini beginilah kondisi saham DOH. Lalu untuk BRMS ya, kita lihat eventnya ini dari Corp Actionnya. RUPS nanti di tanggal 30 April 2025, tapi untuk dividennya juga dia belum ada ngasih tahu sama sekali. Dan ini dividennya nggak ada sama sekali ya, mungkin ya ini ngebikin BRMS ini mungkin kurang menarik lah, makanya orang pada lari ke Antam gitu. Di luar emas Antam yang selalu diburu oleh masyarakat. Nah, untuk di kuartal 1 2025 ini belum keluar ya income statementnya atau pendapatan labanya. Terus dari ini EPS di 2025 ternyata ada mengalami kenaikan 1,67 yang sebelumnya 0,40. Menarik nih ya. Sama kayak Antam nih. Tapi justru di distribusi ya. Sama kayak Antam nih distribusi dia. Artinya kayak gini ya, asingnya mau suruh kayak kamu pergi dulu ya. Nanti kalau kamu sudah panik bingung kenapa, saya masuk. Itu karakter bandar yang harus teman-teman ketahui. Oke, saya kasih key-nya nih. Karena teman-teman udah menonton video saya ini. Nah, ini BRMS sudah berapa kali nih di request oleh teman-teman ya. Kembali lagi lah, aduh.
Ini BRMS sudah berapa kali nih saya bilang nih. Sering nih. Kayak di BRMS yang penting ya teman-teman semuanya ini jangan sampai jebol lah ya. Walaupun di sini ada gap tipis yang harus ditutup ya. Di 356 hingga di 352. Hanya tipisnya cuma 4 poin. Yang penting ini BRMS perlu diperhatikan lagi, ini kalau nggak bisa bertahan di harga sekitar 368 ini bisa kembali turun ke 340. Ya, perhatikan lagi lah, ini kayaknya kurang menarik lah untuk di BRMS. Oke. Kalau RC tadi masih oke sih gitu. Nah, ini untuk BRMS kedepannya penting jangan sampai jebol ke bawah ini. Ini masih menjadi area yang diperhatikan di 340. Karena dalam tren gedenya ini dia masih ranging. Nah, oke. Oh, itu untuk BRMS. Kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham yang kelima nih ya berarti ya. Ada saham DKFT yang hari ini naik sebesar 22%. Wow. Asing juga ini akumulasi 17 juta lembar. DKFT. Kayaknya ini teman-teman yang ngeliat top gainer deh. Habis itu ngeliat bisa nggak sih masuk ya? Tanyalah sama Bang Iqbal gitu. RUPS ini 28 Juni 2024, untuk di 2025 belum ada. Dividen juga ini, wah ini lama nih, data-data lama nih. Ya, hanya 50, ini 2014, 2013. Saham tua dia. Saham tua ternyata, teman-teman. Kita lihat di sini market cap-nya berapa nih? 1 triliun. Ya, ini berarti, oh ya, ini FYI bagi teman-teman yang belum tahu ya, di bawah 1 triliun itu kan saham gorengan namanya atau third liner. Terus dari 1 sampai 50 triliun itu merupakan saham second liner gitu kan, atau lapis kedua. Nah, yang saham gorengan itu di third liner atau di lapis 3. Yang itu merupakan saham-saham yang sering dimainkan oleh bandar dan teman-teman yang baru masuk atau mengenal saham itu sering kejebak. Nah, yang di second liner ini di bawah 50T sampai di atas 1T seperti DKFT itu bisa dibilang semi gorengan lah gitu. Terus yang blue chipnya tuh di atas 50 triliun ya, sampai ke 2.000 sampai 20.000 triliun kayak BCA gitu. Nah, dari finance ini belum keluar ya income statementnya. Terus dari EPS ini juga ternyata mengalami kenaikan sebesar 2,445. 24 nih labanya nih gede nih. Itu yang diapresiasi pasar kayak wah anjay 22% gitu. Ini perusahaan apa nih? Saya baru dengar ya, serius nih. KFT 27 pertambangan biji nikel. Wah, nikel ya. Tahu sendiri lah, emas nikel naik. Emas karena masa krisis, nikel naik karena permintaan listrik, mobil listrik baik Tesla maupun BYD. Ya, teman-teman pasti tahu lah itu. Oke, DKFT. Ini nonton gap downnya udah tutup nih. Mungkin teman-teman yang kemarin ngebeli di sini, oh emak kaya nih mendadak nih. 53% lah. Oh iya, saham tua ternyata. Ini saya tandai dulu ya teman-teman ya, di harga yang lamanya. Kalau misalnya ini sahamnya ini masih bisa TP di harga lamanya, ini bisa ke 4 atau 5% lah teman-teman profit. Oke ya, berarti yang penting di sini poinnya adalah dia bisa bertahan dulu. Nah, yang penting ini DKFT dia bisa bertahan di atas harga 306. Ya, 306. Terus ini di sini, nah saya tandai dulu lah. Lain sini. Di sini bisa menjadi area entry juga. Terus di sini, ini merupakan area supportnya lah. Jangan sampai dia itu jebol. Oke. Nah, saya bikin garis putih dulu lah. Ntar.
Ini untuk dijadikan area TP oke juga. Dep. Nah, dep. Kita hapus dulu. Nah, ini untuk ini ya, DKFT. Kalau saya tipikalnya ya pullback lagi nih. Nah, ini semoga wave-nya tuh cantik lah ya. Dia pullback dulu. Cuman apakah besok di hari Senin ini masih bisa naik? Kemungkinan besar bisa. Mungkin ada sedikit ya dia ditarik dulu lah, atau lanjut ngegas juga masih bisa nih teman-teman. Ya, itu untuk DKFT, tapi kita coba tarik dulu lah garisnya ini. Kemana dia ini maunya nih? Ini dia bisa menjadi area TP2 nya. Berarti ini kalau di harga sekarang itu masih bisa profit sekitar, kalau nyentuh TP2 nya 10%, TP1 nya ini 4%, 5% ya. Terus kalau misalnya kita ini beneran bisa pullback di sini ya, itu kita bisa 10 hingga 15%. Oke lah, berarti itu untuk saham DKFT. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir ya. Bentar. Aduh. Kita ke saham yang terakhir, yang keenam, yaitu ada saham Dimas. Dimas lagi. Hari ini menguap sebesar 0,57%. Ya, ini distribusi terus saham asing sebesar 14 juta persen. 14 juta rupiah. 14 juta lembar, maaf. Ini saya agak rada bingung nih karena udah berapa kali nih di request sama teman-teman Telegram nih, Dimas, Dimas, Dimas gitu. Dimas Elite Wi-Fi. Ya. Kalau kita lihat dari curve actionnya di sini ada dividen sebesar 29%. Kumdet tanggal 7 Mei ya. Berarti ini Selasa ya. Oke, sama kayak saham tadi saya lupa deh apa. Terus bentar ya. Oh, nggak ada. Kayak saham apa lah, ini saya lupa nih di saham yang di video sebelumnya. Oke, itu untuk saham Dimas yang udah didistribusi terus. Kalau kita lihat dividen dari 2024 nggak ada ya, 23 ini 12. Berarti mengalami kenaikan ya dividennya. Mungkin itu yang bikin menarik untuk di saham Dimas ya, walaupun dibuang sama asing. Kalau untuk dari finance harus kita lihat lah. Ini masih 6 triliun, oke lah second liner ya. Belum masuk LQ45 maupun blue chip ya, saham Dimas ini. Nah, ini belum ada keluar income statementnya. Kalau kita lihat dari PS-nya ini turun ya sedikit 7,37. Harganya rupiah per lembar ya daripada di tahun 2024 kemarin. Oke, berarti ini untuk saham Dimas ya, mixing sebenarnya nih. Lebih turun pada lalu tapi sedikit. Namun ya, alamak Dimas. Ini pernah saya bikin lah, tapi kok hilang gambarnya? Ya, untuk Dimas. Penting ini hati-hati lah gap di sini ya. Karena kalau ini tutup gapnya ini bisa ya jatuh lagi lah ini. Walaupun ini sebenarnya masih jauh nih. Oke. Nah, untuk saham Dimas sekarang nih udah juga mulai mencoba untuk di area pullbacknya ya. Tapi perlu diperhatikan lagi teman-teman ya, ini kalau pengen masih masuk ya untuk di saham Dimas ini jelas nih orang banter lokal nih. Tunggu, tanggal 28 April ini siapa yang masuk nih kalau dari asing? 28 April asingnya malah distribusi ya di emas. Ini saya penasaran nih. Mana ya?
Ntar teman-teman. Ini dari offernya juga tebal ya, udah 2 juta 2 juta lot ini. Tanggal 28. Distribusi juga udah mulai gede. Tanggal 28 April kemarin. Nah, stok bid ya yang akumulasi gede. Bandario cabut. Orang retail semua yang ngebeli nih. Ya, patutlah naik barang tuh. Hati-hati lah ya. Asing cabut, kalian malah beli gitu. Apa ini? Hati. Ini perlu diperhatikan lagi lah untuk di saham Dimas lagi. Kalau saya kayak gini riskan ya teman-teman ya. Jangan karena harganya tuh melambung tinggi tiba-tiba kayak wah ini kita bisa beli ya. Seandainya nanti tiba-tiba dia RB kayak gini gimana teman-teman? Nah nih. Jauh nih ya. Sekalinya turun berapa nih? Sekalinya jebol. 53% minus dan itu baru ketutup kembalinya ya. Belum profit ya, ketutupnya kembali itu pun itu udah 264 hari. Hampir 1 tahun nih baru ketutup dia. Hati-hati lah ya. Nah, karena kenaikan masif kayak gini pasti akan ketutup kembali nih. Nah, ini naik terus nih, tatap gitu kan. Akhirnya ujung-ujung pada TP tutup lagi nih harganya. Tapi oke lah, kita kasih proyeksi dulu lah nih. Soalnya ini polanya lebih berbeda nih daripada yang dulu. Nah, ini untuk yang penting di saham Dimas ya. Kita coba dulu lah, kita cari ini ya. Dimas. Dimas potensially kalau misal kalau ada tuh masih bisa bertahan di harga sekarang, ya kita bisa pasang lah di area TP-nya itu di 196. Tapi skema buruknya ini Dimas bisa dibawa turun. Nah, ya hati-hati lah ini pedang bermata dua nih sekarang. Oke, itu untuk Dimas ya. Nah, yang penting ini Dimas kalau teman-teman pengen ini tahu harga ininya jangan sampai dia itu jatuh dari harga 166-nya. Kalau misalnya dia bertahan ini masih bisa lanjut ke 156 atau teman-teman itu bisa lanjut profit sekitar 11%. Cuman karena saya ngelihat asing ini udah keluar, yang ngeblik ini semuanya itu adalah retail ya. Para ajaib, para stock bid yang selalu kena karung sama bandar, mereka udah TP, kalian nyangkut mungkin beli di pucuk atau di bagian sini. Selamat, awas. Kalau euforianya tuh retail lagi panik, sedangkan asingnya masih ada porsi yang belum cabut, hati-hati. Ini bisa turun lagi ke 151. Ini saya rasa Dimas nih kayak yang nanya nih antara kayak masih bisa lanjut naik kayak atau nyangkut nih pada belinya tuh di pucuk atau belinya di sini bingung nih mau ngapain kemana. Oke ya, Dimas pedang bermata dua ya, hati-hati. Kalau kita lihat dari ini EPS-nya penurunan, terus juga dari curve actionnya ini dividennya bentar lagi tanggal Selasa nih. Paling besok di hari Selasa nanti dia lanjut naik ya, entah naiknya tuh masif kembali atau setelah ex-date data jatuh sini kita nggak tahu ya. Jadi kalau saya kurang menarik lah untuk Dimas nih. Hati-hati ya. Oke ya, berarti ini udah semua nih 6 saham kita ini di saham Dimas sebagai penutupan malam ini. Nah, ya. Teman-teman terima kasih telah menonton video saya ini. Bagi yang belum join di grup Telegram kita itu bisa langsung klik di link deskripsi dan juga ini bisa di link bio YouTube saya. Dan teman-teman bisa juga nge-follow Instagram saya untuk mendapatkan informasi terupdate gitu. Karena saya sering ngebahas Q&A dari teman-teman gitu. Dan seperti biasa jangan lupa kasih tombol like-nya ya biar kita tuh cepat growing dan subscribe YouTube saya kalau bagi teman-teman yang belum subs ya. Terus juga aktifkan notifikasi bell loncengnya biar ketika saya ngupload yang jamnya belum menentu ya kadang siang walaupun tengah malam gitu kan.
Jadi teman-teman tuh bisa langsung nonton ya. Jadi tinggal scroll HP-nya atau di ini di laptop maupun komputernya. Wah, ini notif Bang Iqbal nih. Jadi kita langsung nonton bisa gitu. Nah, oke. Jadi terima kasih telah menonton video saya ini. And then ya seperti biasa, salam gacor.